Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlan Erbatalipu dari kelas 4C jurusan Manajemen Pendidikan. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Pembangunan Nasional yang multidimensional. Lanjut saja di poin pertama, ada pengertian pembangunan. Pembangunan secara umum pada hakikatnya adalah proses perubahan yang terus-menerus untuk menuju ke keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Kemudian poin selanjutnya ada pembangunan nasional yang multidimensional. Pembangunan yang multidimensional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Selanjutnya ada hakikat pembangunan nasional. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Dan selanjutnya ada tujuan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang sejahtera, lahiriah maupun batiniah. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia merupakan pembangunan yang berkesinambungan, yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pembangunan nasional yang dilakukan mengarah pada suatu tujuan. Dan selanjutnya ada multidimensional. Multidimensional adalah situasi yang dihadapi suatu bangsa di mana terjadi berbagai pertentangan, baik besar maupun kecil dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan juga moralitas suatu bangsa. Multidimensional merupakan suatu masalah dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan selanjutnya ada pembangunan bidang politik. Pembangunan bidang politik merupakan salah satu aspek kehidupan bernegara yang mutlak perlu dibangun secara pragmatik dan berkesinambungan. Dikatakan demikian karena berhasil tidaknya pembangunan di bidang-bidang yang lain akan sangat tergantung pada kehidupan politik yang terdapat di negara yang bersangkutan. Kemudian ada tahapan-tahapan pertumbuhan politik dalam rangka pembangunan nasional. Yang pertama, menciptakan stabilitas politik perlu dilaksanakan terlebih dahulu, bahwa stabilitas politik bukanlah merupakan tujuan akhir dari pembangunan politik, melainkan sebagai wahana dan titik tolak yang mutlak diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya, bukan hanya di bidang politik, akan tetapi juga di bidang-bidang yang lain. Dan yang kedua, penyusunan kembali organisasi politik. Yang dimaksud dengan restrukturasi organisasi politik ialah di satu pihak memungkinkan berlakunya sistem multipartai untuk mencegah tumbuhnya satu partai politik. Yang ketiga, tinggal landas politik. Yang dimaksud dengan tinggal landas di bidang politik adalah dimulainya usaha-usaha oleh partai-partai politik yang telah mengalami restrukturasi yang telah disinggung di atas untuk secara aktif dan proaktif turut berpartisipasi dalam pelaksanaan sebagai kegiatan pembangunan di segala bidang, dimulai dengan bidang yang mereka tekuni, yaitu bidang politik. Dan poin terakhir adalah pembangunan ekonomi dalam rangka pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi yang diselenggarakan oleh suatu negara atau bangsa ini harus dilihat sebagai upaya terencana, terprogram, sistematik, dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup seluruh warga masyarakat. Pada gilirannya, pembangunan ekonomi yang berhasil akan berakibat positif pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.